Halo semuanya, Tarta di sini. Jadi kali ini aku akan ngebahas materi tentang trigonometri. Oke, jadi pertama-tama aku akan membahas tentang perbandingan trigonometri dulu. Nah, di trigonometri ini kan ada rumus samping, depan, dan miring. Nah, di sini kita memakai sin, cos, tan, dan sebaliknya CSC, sec, dan cot. Nah, untuk rumusin ini kita memakai depan dibagi miring atau bisa disingkat demi. Kalau misalkan yang cos ini kita memakai rumus samping dibagi miring atau bisa dibilang sami. Nah, untuk tan ini kita memakai rumus depan dibagi samping atau bisa disebut desa. Nah, untuk CSC ini untuk rumusnya CSC, CEC, dan COT itu hanya kebalikan dari rumus sin, cos, dan tan. Misalkan nih, rumusnya CSC ini 1 per sin. Nah, sinnya ini kan di sini rumusnya depan dibagi miring. Nah, tapi kalau misalkan rumusnya CSC di sini 1 per sin, miring sama depannya itu dibalik. Yang tadinya depan dibagi miring, jadi miring dibagi depan. Lalu ada sec ini ada 1 per cos. Nah, kan cos di sini kan ada samping dibagi miring. Tapi kalau misalkan di rumus sec ini dibalik, jadi miring dibagi samping. Lalu ada cot 1 per sin, sama aja kayak tadi, sama aja kayak dibalik ya, samping dibagi depan. Nah, kita masuk ke soalnya. Untuk soalnya ini aku cuma ngambil dua aja ya guys. Untuk soalnya rumusnya sin kan ini depan dibagi miring kan atau demi. Jadi bisa jadi depannya ini kan 2. Berarti kita tulis di sini 2 per depannya ini kan 2, berarti miringnya itu kan akar 13 kan. Berarti 2 akar 13 sama dengan kita di sini bisa pakai rumus rasional. Bentar, ini kita hapus dulu, salah. Ini kita bisa pakai rumus yang merasionalkan itu. Berarti sama aja, bentar, kita balik ke rumus yang bentuk akar ya. Berarti di sini 2 per akar 13 dikali akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Nah, kenapa bisa di sini akarnya hilang? Karena akar 13 dikali akar 13 sama aja 13 kan. Jadi akarnya dihilangin aja. Nah, untuk jawaban yang tentukan nilainya sin ini kan kita ambil dari soalnya yang segitiga ini ya. Ini untuk jawabannya. Kita hapus, kita balik lanjut ke soal yang CSC. Kita masih pakai soal yang di segitiga ini ya. Kita lanjut ke soal yang CSC ini. Kan CSC ini rumusnya miring dibagi depan kan. Maksudnya 1 per sin, sinnya itu miring dibagi depan. Berarti miringnya ini kan akar 13 dibagi 2 sama dengan
13 per 2 akar 13. Sebenarnya ini sama aja sih, tinggal dibandingin tadi. Kalau tadi kan sin 13-nya di bawah. Kalau ini yang CST ini 13-nya, akar 13-nya di atas. Terus tuh lalu kita lanjut ke rumusnya yang kuadran-kuadrannya. Oh ya, sebelum kalian memasuki yang kuadran ini, kalian harus hafal dengan yang rumusnya sin konstan yang 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu. Kalian tuh harus hafal. Untuk kuadran 1 ini dari 0 derajat ke 90 derajat. Untuk kuadran 1 ini semuanya positif ya. Nah, untuk kuadran kedua ini sin sama CSC-nya doang yang positif. Nah, untuk kuadran 2 ini dari 90 derajat ke 180 derajat. Untuk kuadran ketiga ini yang positif hanya tan dan cotnya. Nah, dari 180 derajat ke 270 derajat. Nah, untuk kuadran 4 ini yang positifnya hanya cos dan sec. Yang dimana kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini berikut rumus-rumusnya dari kuadran 2 ya. Karena kan kalau kuadran 1 itu semuanya positif. Nah, kuadran 2. Untuk rumus dari kuadran 2 ini adalah berapa kurangnya 180 derajat. Ini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misalkan ada soal cos 150 derajat. Berarti kan kalau 150 derajat itu di kuadran kedua kan, karena dia di antara 90 derajat sama di antara 90 derajat sama 180 derajat. Berarti kalau misalkan berapa kurangnya 180 derajat, berarti cos kan, kalau cos itu kan kalau misalkan di kuadran 2 yang apa namanya, yang positif kan cuma ada sin sama CSC-nya doang kan. Berarti cos itu adalah minus. Berarti cos 150 derajat sama dengan sama dengan minus cos titik-titik. Nah, berapa kurangnya ini berarti 180 kurang berapa yang hasilnya 150. Berarti ini dikurang. Gini aja dulu, lebih simpel. Berarti 180 dikurang titik-titik sama dengan 150 derajat. 180 kurang berapa yang hasilnya 150 derajat. Berarti kita dapat hasilnya adalah 30 kan. Nah, ini untuk jawabannya berarti cos 150 derajat sama dengan minus cos 30 derajat. Berarti kita masuk minus cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 ya. Berarti jawabannya adalah
Berarti jawabannya minus 1/2 minus 1/2 akar 3. Ini untuk jawaban yang soal ini. Habis itu kita masuk ke kuadran 3. Kalau di kuadran 3 itu rumusnya adalah berapa lebihnya dari 180 derajat. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah cos 225 derajat. Nah, di kuadran ketiga itu kan yang positif hanya tan sama cat-nya doang kan. Berarti cos-nya itu negatif. Berarti jawabannya berarti untuk jawabannya adalah cos 225 derajat sama dengan minus cos titik-titik. Nah, mari kita cari berapa minus cosnya ini. Nah, kan rumusnya itu berapa lebihnya dari 180. Berarti 180 ditambah titik-titik yang hasilnya itu 225. Aduh, maaf ya, ini fontnya acak-acakan. Berarti 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya itu 225. Nah, kita cari dan jawabannya adalah 45 derajat. Berarti cos 225 sama dengan min cos 45 derajat. 45 derajat itu berarti cos 45 derajat berarti 1/2 akar 2 ya. Berarti kan karena di sini ada min, jadi kita tulisnya itu min 1/2 akar 2. Nah, ini untuk hasil jawabannya ya. Kita lanjut ke kuadran keempat. Kuadran terakhir. Nah, untuk kuadran terakhir ini rumus kuadrannya adalah berapa kurangnya 360 derajat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Karena contoh soalnya adalah ditanya cos 330 derajat. Kan kalau misalkan di kuadran keempat itu yang positif itu cos dan sec kan. Berarti ini cosnya ini positif, nggak negatif. Berarti kita tinggal nyari 300 gini. 360 karena rumus soalnya berapa kurangnya 360 derajat. Berarti 360 dikurang titik-titik sama dengan yang hasilnya itu 330. Jadi 360 dikurang berapa yang hasilnya 330. Kita dapat jawabannya adalah 30. Berarti soal cos 330 derajat cos 330 derajat sama dengan cos 30
30 derajat. 30 derajat itu berarti setengah akar 3 ya. Berarti jawabannya adalah setengah akar, karena di kuadran 4 adalah yang positif cos dan sec, jadi ini nggak ditulis negatif ya, karena ini kan di contoh soalnya cos ya. Nah, untuk materi trigonometri segini dulu, semoga kalian mengerti. Terima kasih.